Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiserlia Maria Putri dengan NIM 21121196 dari lokal 1C Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saat ini saya akan menampilkan tugas video Pancasila saya, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam pola kehidupan. Pengertian ilmu. Menurut Abbas Hamami Mintaredja dalam buku yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau skine dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari bahasa screen, yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan salah satu istilah yang mempunyai perwayuhan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata skri sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. A. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang terkait mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan memiliki konsistensi yang reliable. Pancasila sebagai sistem ilmu dan sistem falsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan, bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah sebagai segala unsur, nilai yang secara konkret tercermin pada bahasa Indonesia, berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sistem juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Secara keseluruhan jelas bahwa Pancasila membentuk satu sistem, bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri, berpisah antara sila satu dengan sila yang lain. C. Kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila. Teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatannya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu, bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori, koherensi, dan korespondensi, serta kesepakatan konvensional dari para ahlinya, tetapi masih ditambah menurut Pancasila kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya, kefaedahannya bagi umat manusia. D. Pengembangan ilmu di Indonesia. Pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikembangkan di atas
dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu. Lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu di Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada karakternya, yaitu mengukur sebagai kebenarannya. Menurut teori kebenaran Pancasila, kriteria koherensi artinya harus runtut, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kriteria pragmatis artinya kefaedahannya yang selalu dikembangkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar pengetahuan. Yang pertama, pembina kerukunan antara umat beragama, tidak saling mengejek dan menghakimi satu sama lain, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Itu adalah sila yang pertama. Yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menggunakan posisi, jabatan, atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Misalnya, ketua kelas menggunakan posisinya untuk memimpin kelas agar lebih tertib. Itu adalah sila yang ketiga. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah, keluhan, dan penyelesaian yang disepakati bersama. Selain itu, juga harus menerima hasil dari musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah sila yang keempat. Cukup sekian tugas Pancasila saya. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.